Pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem oleh Presiden Donald Trump menuai protes dunia internasional. Apa pendapat Ustadz Abdul Somad tentang Yerusalem? Berikut cuplikannya. Yerusalem bukan masalah kebangsaan. Yerusalem adalah masalah akidah dan keyakinan. Saya sebagai orang Muslim meyakini adanya Nabi Musa alaihissalam dan dia membawa pasukan, membawa orang-orang yang pindah dari Mesir ke Palestina. Saya meyakini adanya Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam diyakini dilahirkan di sana, dibesarkan di sana. Bahkan 2 surat dalam Al-Quran tentang Nabi itu. 1 surat nama ibunya, surat Maryam. 1 surat nama kakeknya, datuknya, yaitu Imran, Ali Imran. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Dan itu adalah Palestina. Dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempatnya pernah dia singgahi. Dituliskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, di masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Negeri para nabi, negeri kebenaran. Oleh sebab itu ketika pertumpahan darah terjadi di sana, klaim-klaim, maka ini semua menyakiti hati umat Islam. Berapa lama Islam berkuasa di Palestina? Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit tetap bisa hidup dengan tenang, aman, nyaman. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis, lalu kemudian beliau diminta untuk masuk ke dalam gereja dan melaksanakan sampai waktu-waktu masuk solat. Umar bin Khattab menolak untuk melaksanakan solat di dalam gereja, tapi beliau justru solat di depan gereja. Masya Allah, Umar sedang menunjukkan kebinekaan. Tempat sujud Umar itu sekarang berdiri Masjid Umar Ibnul Khattab, berhadap-hadapan dengan gereja besar. Sampai hari ini itu menjadi saksi sejarah. Maka saat ini ketika mereka berkuasa, maka apa yang terjadi? Anak-anak yang tidak berdosa, terlalu banyak video sebagai saksi. Gambar mampu bercerita 1000 kata. Video mampu bercerita jutaan makna bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kapan Palestina damai? Ketika Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya datang. Maka Umar bin Khattab menancapkan kekuasaan, tapi bukan untuk eksploitasi, tapi futuhat. Selalunya tidak digunakan kata penjajahan, tapi futuhat, pembebasan dari tirani, pembebasan dari kekuasaan yang menganiaya. Maka ketika Umar bin Khattab berkuasa di Baitul Maqdis, maka saat itu semuanya terjaga, terayomi. Yang Yahudi terjaga, saudara kita dari kalangan Nasrani tidak terhalang untuk beribadah. Kalaulah Islam itu menghabisi, menghancurkan, tidak mungkin ada gereja-gereja yang tegak berdiri di negeri Syam, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Masih tetap ada sampai saat ini. Gereja tua San Catherine di Mesir, berapa lama Islam berkuasa, masih tetap tegak berdiri. Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit, Kristen Katolik, Protestan masih bisa hidup bersama. Maka begitu juga ketika Palestina direbut kembali oleh Sultan Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi, maka semua bisa hidup tentram dan nyaman. Para penulis-penulis barat pun menyaksikan itu, bahwa ketika Islam datang dengan pesan-pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu masalah hari kiamat akan tiba, ya, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika mereka bertanya kepadamu kapan terjadi hari kiamat, Allah menjawab, qul, katakan, la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, datang sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi tidak menjawab waktunya, tapi Nabi justru bertanya, ma'addat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kita ingin Islam berkuasa,
ingin melindungi, ingin mengayomi kaum minoritas, tetap menjalankan sesuai dengan agamanya. Kita tidak campuri intervensi keyakinan orang. Kalau dia mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu dimudahkan Allah. Tapi andai kita berbeda dalam keyakinan, maka seperti yang diajarkan Nabi SAW, la ikraha fid din, wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Sejarah mencatat itu ribuan tahun lamanya sampai hari ini. Tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, Muslim, hidup berdampingan. Tapi kejahatan-kejahatan politik membuat kita menjadi tercerai-berai, bertumpah darah. Ini yang ingin dijelaskan dalam ajaran Islam.